Anda, ternyata ikan kecil ini tembus pasar ekspor. Ikan sepat adalah nama segolongan ikan air tawar. Di Indonesia, ikan ini lebih dikenal sebagai ikan konsumsi, meskipun beberapa jenisnya diperdagangkan sebagai ikan hias. Ikan sepat banyak tersebar di bagian Indochina, di lembah Sungai Mekong, di Kamboja, dan di Indonesia bagian barat, yakni di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sekitar tahun 1938, ikan sepat ini dimasukkan ke Danau Tondano dan tempat-tempat lain di Sulawesi. Beberapa spesies dari jenis ikan sepat diketahui, yaitu sepat siam, sepat rawa, dan sepat mutiara. Sepat mutiara sendiri kan sebagai pajangan ikan hias di akuarium, karena jenis ini memiliki varian warna yang menarik. Pada umumnya, ikan sepat ini memiliki ciri-ciri tubuhnya sangat pipih, mulutnya sangat kecil, dan bermoncong runcing sempit. Untuk jenis ikan sepat rawa mempunyai panjang total hingga 120 mm. Sirip ekor berbelah dangkal, berbintik-bintik, dan memiliki warna perak buram kebiruan dan kehijauan, serta terdapat bercak hitam di masing-masing tengah sisi pangkal ekor. Untuk ikan sepat siam, ikan ini memiliki warna-warna seperti kuning, putih, dan merah. Dilihat dari kemudahan untuk mendapatkan jenis ikan ini, kita dapat memanfaatkan ikan sepat sebagai peluang mendapatkan keuntungan dari segi bisnis perdagangan ikan jenis ini. Untuk memulainya, pertama-tama siapkan kolam yang menyerupai habitat asli ikan ini, karena hal ini akan memudahkan ikan sepat untuk bertelur. Sebaiknya kolam dibuat tenang tanpa aliran air. Campurkan sepat betina dan jantan untuk mempermudah proses perkawinan. Pilihlah bibit betina yang sudah matang telur. Perbandingannya adalah 1:1 antara sepat betina dan sepat jantan. Sebelum melakukan pemijahan, sepat jantan akan membuat sarang busa yang nantinya akan dipakai sebagai tempat penyimpanan telur ikan. Sebaiknya kita meletakkan jerami di atas permukaan kolam untuk melindungi telur yang berada di sarang matahari langsung maupun air hujan. Karena biasanya telur akan mengambang tepat berada di bawah sarang busa, tepat di bawah jerami yang mengapung. Setelah bertelur, pisahkan sang betina dan ikan jantan akan memelihara telur-telurnya hingga menetas 2 hingga 3 hari sejak pembuahan. Larva telur yang baru menetas belum memerlukan pakan dari luar hingga hari yang ke-7, karena ia akan memakan kuning telurnya. Pakan yang baik untuk ikan adalah plankton atau bisa juga larva-larva serangga. Pembesaran ikan sepat dapat dilakukan setelah ikan mencapai umur 2 bulan. Pada usia ini, ikan sepat akan lebih mampu untuk melindungi dirinya dari hewan buas lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ikan diberikan pakan luar seperti tepung daun, dedak, daun singkong, kangkung, dan lainnya. Karena pakan yang tumbuh di dalam kolam bisa terbatas jumlahnya. Cara ternak dan pembesaran yang baik akan memberikan limpah pula. Untuk pemilihan lokasi budidaya pun sangat penting. Syaratnya yaitu jauh dari pemukiman masyarakat atau keributan, jauh dari rawan banjir pada area budidaya, kualitas air pada lingkungan tersebut normal, serta mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Pemeliharaan ikan sepat ini dilakukan dengan cara menjaga agar kualitas air tetap bagus, memberikan pakan ikan sepat secara teratur sekitar 3 kali dalam sehari. Sebaiknya mengganti air sekitar 2 hingga 3 minggu sekali, serta lakukan penanggulangan hama dan penyakit dengan cepat dan baik.
Pada umumnya, pemanenan ikan sepat dilakukan sekitar 3 hingga 4 bulan tergantung dari jenisnya. Pemanenan ini biasanya dilakukan pada pagi hari maupun sore hari yang dilakukan dengan cara menguras air kolam ataupun menjaring ikan secara bertahap dengan hati-hati tanpa merusak kualitas pada ikan sepat. Selain dijual dalam keadaan segar di pasar, ikan sepat siam kadang diawetkan dalam bentuk ikan asin dan antar pulau di Indonesia. Selain Pulau Jawa dan Sumatera, ada pula negara tujuan ekspor ikan sepat kering ini, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, serta Arab Saudi. Ide untuk menjadikan ikan sepat ini menjadi ikan sepat kering adalah karena banyaknya warga yang mencari ikan sepat, namun tidak semua hasil tangkapan ikan di sungai dijual dalam keadaan segar. Jadi, untuk meningkatkan nilai ekonomis ikan hasil tangkapan, warga berinovasi membuat berbagai macam olahan, salah satunya ikan asin sepat. Proses pengolahan ikan kering ini juga tidak begitu sulit dan sangat sederhana. Pertama, ikan disiangi serta dibuang organ perutnya hingga menyisakan daging ikan saja. Setelah bersih, ikan dari berbagai jenis dan ukuran itu direndam semalaman dalam bak berisi air garam non-yodium. Setelah itu, ikan sepat dijemur di bawah sinar matahari. Jika panas terik, biasanya dalam waktu 3 hari ikan sudah kering. Jika sudah dianggap kering, ikan lalu dikumpulkan dan dipilah-pilah sesuai dengan ukurannya. Setelah proses pemilahan selesai, ikan dikemas dalam kotak karton tebal yang sudah berlabel dengan berat masing-masing 25 kg. Harga untuk 1 kg ikan sepat kering kecil biasanya berkisar antara 60.000 per kilogram. Sedangkan sepat ukuran yang agak besar dan setengah kering biasanya berharga 80.000 per kilogram.